Pada beberapa episode lalu, kita telah mengulas tentang joke atau candaan dewasa di berbagai serial tokusatsu. Dan tidak bisa dipungkiri lagi, ternyata memang masih banyak sekali jokes-jokes semacam itu. Entah apa yang dipikirkan oleh sutradara, penulis, ataupun rumah produksi tersebut, sehingga bisa-bisanya memasukkan jokes ala dewasa di serial yang condong untuk anak-anak. Entah untuk mendongkrak rating, ataupun ada maksud lain yang tidak pernah kita ketahui. Yang pasti, ulasan kali ini juga diperuntukkan bagi kalian yang sudah cukup matang, baik secara usia dan pemikiran, agar tidak meniru atau membenarkan cara-cara berikut. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 jokes dewasa di Tokusatsu bagian kedua versi Tokovex Indonesia. Strip Fighting Kagaku Sentai Dynaman. Ini mungkin salah satu adegan pertempuran wanita lawan wanita yang cukup fenomenal di Super Sentai, sebab menampilkan pertarungan antara Rei Tachibana Dynapink melawan musuh wanita super seksi yang bernama Chimera. Dalam episode ke-20, ada satu momen dalam adegan klimaks Dynaman yang melakukan pertarungan di sebuah area pantai. Dan salah satu jenderal musuh wanita yang bernama Chimera tersebut muncul dan menyerang Dynaman, namun dalam kostum civilian ala penjaga pantai atau semacamnya. Ya maklum, sebab ini adalah episode musim panas ala Super Sentai series. Dan di saat Rei menantang Chimera untuk duel 1 lawan 1, serangan yang dilontarkan oleh Chimera sontak melepaskan kaos putih milik Dynapink tersebut. Kemudian dibalas lagi dengan serangan dari Dynapink yang juga turut membuka jaket Chimera hingga terlepas dan hanya mengenakan bikini. Kemudian pertempuran diakhiri dengan kemenangan dari Dynapink, namun justru malah membuat roknya terlepas sehingga kini ia hanya mengenakan bikini saja. Hal itu pun mendapat respon yang mengejutkan dari para musuh dan juga kawan sesama Dynaman-nya. Sebab pemandangan tersebut nampaknya sangat membuat mereka malu sampai menutup matanya. Jokes ini mungkin terdeliver cukup baik kepada penonton, namun tetap saja bahwa itu adalah candaan dewasa yang kurang pantas untuk anak-anak. Mengangkat rok untuk memancing perhatian monster, GQ Sentai Five Man. Pada episode ke-34, Five Man dihadapkan dengan monster berwujud ikan hiu yang menculik orang-orang dan memasukkan korbannya ke dalam sebuah kaleng. Di mana hal itu semakin menyulitkan Five Man, sebab satu persatu anggotanya mulai menjadi korban dari hiu tersebut. Hingga tersisa Gaku dan juga Remy yang kemudian menyadari satu hal, bahwa hiu tersebut hanya tertarik untuk mencari korban wanita. Terbukti dengan aksi-aksi sebelumnya yang selalu berada di kerumunan wanita-wanita cantik, membuat Remy memikirkan sebuah ide gila, yakni berlari ke arah monster itu dengan mengangkat roknya. Tentu saja itu untuk menarik perhatian musuhnya tersebut. Ide nyeleneh tersebut kenyataannya berhasil membuat hiu ini mengikuti Remy, karena ia tahu bahwa ternyata monster hiu tersebut memang sangat cabul. Jokes ini mungkin sangat kekanak-kanakan dan sangat konyol. Tapi ironisnya, ini bukan diperuntukkan bagi anak-anak. Tapi, kiat tersebut sukses menaikkan viewership atau rating penonton sebanyak 10% daripada episode sebelumnya, yang hanya berkisar sekitar 8, sekian persen saja. Rahasia kekuatan pada payudara besar Ninja Sentai Kaku Ranger. Masih seputar episode ke-34. Dalam serial Ninja Sentai Kaku Ranger, mereka harus berhadapan dengan monster atau yokai wanita yang bernama Sunai Kakebaba, yakni yokai yang bisa mengubah makanan apapun menjadi pasir dan membuat warga kota menjadi kelaparan dan kehausan. Membuat Kaku Ranger harus memutar otaknya untuk menyelesaikan petaka tersebut. Dan lagi-lagi, ide gila terpikirkan oleh Saizo sang ninja blue, yakni dengan menyamar sebagai pria tampan yang berpura-pura mengajak Sunai Kakebaba untuk berkencan bersamanya. Apalagi dalam wujud manusia, yokai yang satu ini berwujud seperti tante-tante genit dan seksi. Dan setelah berhasil menggait sang yokai, Saizo menanyakan di manakah sumber kekuatan pasir yang dimiliki oleh Sunai Kakebaba. Dan ia menjawab bahwa kekuatannya terletak pada sepasang payudara besarnya sambil meraba dan meremas kedua aset pribadinya tersebut. Saizo pun menampakkan ekspresi tertegun sekaligus tergiur akan kenyataan tersebut. Namun lepas dari itu, Saban tidak menggunakan monster ini di Mighty Morphin Power Rangers Season 3, sebab dirasa kurang pantas untuk penonton anak-anak. Merasa nyaman dalam pelukan Sarah, Blue Sword.
pada episode ke-9, leader dari Blue SWAT yang bernama Sho Narumi tiba-tiba berada di bawah pengaruh monster wanita yang membuatnya hilang kesadaran. Bahkan membuat Sho jadi tergila-gila padanya dan nekat mencuri uang kas yang ada di markasnya. Hal itu pun menyulitkan dua anggota lainnya, yakni Sarah Misugi dan juga Shigu, yang bingung bagaimana cara menyadarkan kawannya tersebut. Lalu ketika Sho tengah menggendong brankas menuju pangkalan musuh, Sarah dan Shigu masih tetap berusaha untuk menyadarkan leader kelompoknya tersebut. Lalu dengan keras, Sarah menampar Sho berkali-kali, kemudian memeluk kawannya tersebut untuk membuatnya sadar. Tidak lama setelah itu pun, Sho mulai lepas dari pengaruh monster yang membuatnya tergila-gila itu. Namun direspon dengan wajah mesum oleh Sho dan mengatakan betapa nyamannya berada di payudara Sarah. Hal itu pun kemudian dibalas oleh Sarah dengan tamparannya lagi. Membuat episode ini adalah salah satu yang menampilkan jokes dewasa di serial Blue SWAT. Sampai pada episode ke-11 pun, Sho memuji betapa indahnya tubuh Sarah ketika ia melepaskan kostum protektornya. Ya, maklum saja bahwa season ini awalnya memang lebih condong pada tema-tema dewasa. Semua memakai bikini. Bakuryu Sentai Aba Ranger The Movie. Pada opening movie musim panas Aba Ranger, Ryoga dan kawan-kawan harus dihadapkan dengan monster evolien yang kali ini bernama Hana Bikini Gibinas, di mana monster ini bukanlah Trinoid seperti pada episode TV seriesnya, melainkan Hexanoid yang memiliki 6 kekuatan. Dan salah satunya adalah sinar yang disebut sebagai Bikini Fire Beam. Dan dengan serangan tersebut, Hexanoid ini bisa membuat semua orang memakai bikini. Ya, semua orang. Itu termasuk para prianya juga. Bahkan mereka saling meledek satu sama lain dan malu karena mengenakan pakaian perempuan. Namun diantaranya cuma Emiri Imanaka yang nampaknya senang dibuat memakai bikini. Bahkan Ranru Itsuki sang Abare Yellow juga tidak nyaman dengan pakaian pantai tersebut, sekalipun ia juga seorang wanita. Bahkan Hana Bikini Kibinas juga memiliki kostum yang berbentuk bikini dan melakukan serangan dengan menembakkan sinar dari payudaranya. Alhasil, monster ini tidak dipakai dalam Power Rangers Dino Thunder. Sebab selain berada dalam movie yang tidak diadaptasikan, monster ini juga terlalu seksi untuk tontonan anak-anak di Amerika. Bikini yang terlepas, Tensou Sentai Goseiger masih soal momentum musim panas di Super Sentai. Sebab di episode ke-23 Goseiger juga terdapat episode yang mungkin tidak cocok bagi anak-anak. Sebab di episode ini, Eri dan Mone yang tengah berenang di pantai kemudian diculik oleh Yumaju atau monster dalam episode tersebut untuk dijadikan kembang api musim panas. Dan setelah itu, Alata, Agri, dan Haido berusaha menyelamatkan dua kawannya tersebut yang menjadi tawanan Yumaju. Namun sayangnya, Gosei Pink dan Yellow tersebut tetap berhasil dijadikan kembang api dan terlontar ke udara. Untungnya, di atas Hyper dalam wujud raksasa berhasil menyelamatkan mereka. Hanya saja, ada sesuatu lain yang agak mengganggu di sini, yakni bikini dari Mone dan Eri terlepas sesaat ketika ditangkap oleh Datas Hyper. Hal itu bahkan membuat kaget Alata dan kawan-kawan, dan disambut teriakan malu oleh Gosei Pink dan juga Gosei Yellow tersebut. Bahkan Datas pun memandang mereka dengan wajah yang memerah. Ditambah lagi, ketika mereka sudah berubah ke wujud Gosei Pink dan Yellow, Eri dan Mone sontak merebut pakaian renangnya tersebut yang dipegang oleh rekan prianya. Episode ini tidak pernah diadaptasikan ke versi Power Rangers Megaforce, sebab selain karena tidak ada footage yang mencukupi, ditambah lagi dengan adegan-adegan yang bernada mesum tersebut. Ciuman sesama jenis, Resa Sentai Tokyuger. Dan pada segmen terakhir ini mungkin agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya, sebab di sini berkaitan dengan masalah yang sangat sensitif di abad ke-21, yakni perihal LGBT. Walaupun inti dari episode ke-34 Tokyuger ini tidak berfokus pada hal tersebut, karena ceritanya berkisah tentang Mio yang tidak nyaman karena diikuti oleh seorang pria culun yang naksir berat dengannya. Membuat Tokyu Sango tersebut harus berpura-pura punya pacar, dan orang itu adalah Akira Nijino, sang Tokyu Rokugo. Membuat Tokachi, sang Tokyu Nigo, menjadi cemburu dibuatnya. Dan setelah membuat rencana kencan palsu untuk membuat sang pria culun menyerah, dirinya justru menantang Akira untuk mencium Mio. Sebab ia mulai curiga bahwa semua itu hanyalah settingan belaka. Dan dengan berani, Akira pun mengiyakan tantangan tersebut. Namun bukan Mio yang ia cium, melainkan sang pria cupu tersebut. Ciuman itu terjadi karena Tokachi yang berlari ke arah mereka dan tersandung, sehingga tidak sengaja mendorong si culun.
Ciuman itu justru membuat pria berkacamata itu menjadi bahagia, dan nampaknya ia mulai naksir dengan Akira ketimbang Mio. Jadi dalam hal ini, ada jokes LGBT yang disisipkan pada Sentai yang bertema kereta api, yang katanya sih, season ini sangat cocok buat anak-anak. Jokes semacam itu juga ada di Kiramager pada episode ke-10, di mana ada seorang wanita yang mulai naksir dengan Kirame Pink semenjak diselamatkan dari monster. Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.